Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 33. Sebelum saya bacakan firman Tuhan dan saya mau sampaikan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun pada saat ini kita mengalami pergumulan, walaupun mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit, tapi ternyata firman Tuhan menyapa kita agar kita jauh daripada kekhawatiran, agar kita jangan ragu menjalani kehidupan ini. Maka dikatakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saudara yang terkasih, apapun keadaan kita pada saat ini, jangan pernah lupa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan di dalam hal ketika dia mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang kita minum, tentang apapun itu yang ada di dunia ini. Maka Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saudara yang terkasih, mari, walau apapun yang kita alami pada saat ini, bila saudara mengalami sakit penyakit pada saat ini, saudara terpapar COVID-19 pada saat ini, itu bukan berarti alasan saudara untuk meragukan Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, meragukan pelawatan Tuhan dalam kehidupan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi mari, dalam situasi yang sulit pun yang kita alami pada saat ini, mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetaplah dalam kebenaran firman Tuhan walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetaplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap mencari firman Tuhan walaupun saudara terpapar pada saat ini, sehingga itu akan memberikan kekuatan bagi saudara, mendatangkan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari memang sering orang menggambarkan kerajaan Allah itu adalah sebuah istilah yang digunakan menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, dan sukacita abadi yang dirindukan oleh setiap manusia. Maka mari hadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, agar kita merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kita merasakan kenyamanan walaupun banyak tantangan yang kita alami. Maka itu akan memberikan semangat hidup di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Maka orang yang hidup, orang Kristen yang hidup, haruslah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berarti dan hidupnya semakin diberkati. Maka saudara yang terkasih, mari sebagai orang Kristen, yang pertama yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita adalah Kristus dan firman-Nya. Itulah yang menjadi prioritas kehidupan kita. Itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau Kristus dan firman-Nya yang terutama, prioritas dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya damai sejahtera itu akan memelihara kita. Damai sejahtera itu akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, itu yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Maka mari di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar beberapa poin penjelasan tentang mencari kerajaan Allah. Yang pertama, mencari kerajaan Allah berarti kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan
dalam hidup kita menjadi prioritas yang utama, yaitu Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Maka mari, yang terutama, yang prioritas dalam hidup kita adalah Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau ini yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan sukacita, kekuatan, pengharapan, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, mencari kerajaan Allah berarti kita melakukan seluruh bagian kebenaran firman dalam hidup kita, sampai kita menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan itu. Maka saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita tetaplah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka disitulah akan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, ketika Tuhan yang mengasihi kita, ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka yakin dan percaya tanpa meminta pun kita sudah diberi oleh Tuhan. Maka sering ya kita lihat kalau orang tua melihat anak-anaknya, kalau anak yang baik, ya mungkin walaupun dia tidak meminta, pasti orang tuanya pasti memberi kepada dia. Tapi anak yang tidak baik, ya yang tidak mau melakukan perintah orang tuanya, yang hanya mau minta-minta, itu mungkin ya tunggu dulu, kan begitu. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya kita ya merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena itulah dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara yang terkasih, mencari kerajaan Allah berarti kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan, ya, masuk dalam rancangan Tuhan, masuk dalam perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, masuk ke dalam ya kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan kita akan berjumpa dan tetap hidup dari kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita berjalan di rancangan Tuhan, masuk dalam perbuatan ajaib Tuhan, masuk ke dalam kemurahan Tuhan. Yang pertama tadi, kita masuk ke dalam jalan Tuhan, ya, jalan Tuhan menuju kepada sukacita, jalan Tuhan menuju kepada ya berkat dan kehidupan yang kekal yang Tuhan tersediakan bagi orang percaya. Ya, baru yang kedua tadi, kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, ini yang harus kita iman dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita pertama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka saudara terkasih, mari kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Kita masuk dalam perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini sukacita yang luar biasa yang kita miliki sebagai orang percaya. Karena apa? Ketika kita bersama dengan Tuhan dalam kuat kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kuat Tuhan menguatkan kita di saat kita lemah. Tuhan akan terus berkarya mendatangkan yang baik dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, yang berikut, yang keempat, mencari kerajaan Allah berarti kita siap masuk dalam kehendaknya, sikap masuk dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dan melakukan seturut dengan kehendaknya. Maka ketika kita hidup ya dalam ya kehendak Tuhan, maka yakin dan percaya kita akan merasakan sukacita daripada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu ya memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin pada awalnya tidak baik, situasi yang tidak baik, tapi hal itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Baru yang berikutnya, saudara yang terkasih, mencari kerajaan Allah berarti kita melakukan kehendak Bapa, dan Tuhan pasti memberi kita kekuatan untuk dapat melakukan seluruh kehendaknya dalam hidup kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, di dalam kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, mari di dalam ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, mari saudara yang terkasih, ini adalah suatu sukacita yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Maka ini yang terutama, yang pertama dan terutama bagi setiap orang percaya. Ini harus nomor satu, prioritas dalam kehidupan kita. Bukan apa yang ada di dunia ini, ya, bukan ya kepuasan-kepuasan dunia yang harus terus kita cari dalam kehidupan kita. Kalau itu kita akan haus dan kita tidak akan pernah terpuaskan dengan itu. Tapi yang terpenting adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saudara yang terkasih, singkatnya kita harus mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Kita harus memiliki hubungan yang baik dan erat dengan Tuhan, menaati dan menjalankan perintah Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, mengutamakan Allah, memiliki hubungan yang erat dengan Allah, menaati dan menjalankan perintahnya, menjalankan firman-Nya, maka yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Maka saudara yang terkasih, mari semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang Tuhan tambahkan kepada kita? Ya, apa yang menjadi keperluan kita dalam menjalani kehidupan ini? Ya, apa yang menjadi keperluan kita untuk menjalani kehidupan ini? Maka saudara yang terkasih, mari, kalau dikatakan dalam ayat 25, karena itu aku berkata kepada, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maka saudara yang terkasih, mari, ini adalah perenungan bagi kita, agar jangan pernah lupa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sudah waktunya bagi kita bukan lagi menuntut Allah memberi berkat yang melimpah dalam hidup kita. Saat ini sudahlah selayaknya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dengan segala berkat yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus menjaga kedekatan kita dengan Allah dan selalu menaati dan menjalankan perintahnya. Dengan demikian kita akan selalu ya tentram, aman dalam kehidupan kita, dan kita harus hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ketentraman itu, kenyamanan itu, sukacita itu, kekuatan itu, pengharapan itu akan menjadi milik kita ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terpujilah Tuhan. Mari kita makin semangat menjalani kehidupan ini, karena Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya, lakukan perintahnya, hidup seturut dengan kehendaknya, maka itu akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Salam.